Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO Hasan Nasbi sepertinya tak mampu bertahan lama menjadi kepanjangan lidah Presiden Prabowo Subianto. Baru 8 bulan menjabat, Hasan Nasbi memutuskan undur diri dari kursi RI 33. Urgensi keberadaan PCO pun kini dipertanyakan usai Prabowo menunjuk langsung Mensesnek Prasetyo Hadi sebagai jubir yang baru. Lantas bagaimana nasib PCO sepeninggal Hasan Nasbi? Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi sedang menjadi buah bibir. Di tengah rintik kritik menghujani, konsultan politik pendiri Cyrus Network itu memilih undur diri dari empuknya kursi istana. Hasan Nasbi rupanya tak mampu bertahan lama menjadi kepanjangan lidah Presiden Prabowo Subianto. Dirinya mengaku ada persoalan yang sudah di luar batas kemampuannya. Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton, memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan. Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional. Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang dan demi kebaikan komunikasi pemerintah di masa yang akan datang. Sudah akses ke presiden sulitnya setengah mati mungkin ya, karena tidak ada komunikasi dan tidak bisa mengikuti gerak langkahnya tadi itu, sehingga kehilangan apa yang diharapkan oleh presiden. Sementara mungkin orang dekatnya yang 1 kali 24 jam di sana itu juga tidak memberikan pasokan informasi-informasi yang cukup untuk bisa diterjemahkan gitu oleh para juru bicara istana tadi itu kepada publik. Lah ini jadi double akhirnya gitu masalahnya. Hasan Nasbi menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden di akhir periode Presiden ke-7 Joko Widodo 19 Agustus 2024 lalu. Setelah resmi menjabat, RI 1 Prabowo Subianto tetap mempercayai Hasan Nasbi sebagai orang nomor 1 komunikasi istana. Namun, berposisi sebagai penjaga gawang istana, Hasan Nasbi justru acap blunder. Selama sekitar 8 bulan memimpin PCO, beragam kontroversi justru keluar dari lisannya. Dan yang paling menuai sorotan tajam saat Hasan Nasbi mengomentari teror kepala babi ke salah satu media. Presiden Prabowo Subianto angkat bicara. Ia mengaku ucapan yang dilontarkan oleh anak buahnya itu keliru. Benar, itu ucapan yang menurut saya teledor, itu ya keliru itu. Ya, saya kira beliau menyesal. Tapi ini alasan yang saya bisa kasih adalah mungkin ya karena baru dalam posisi pemerintahan yang selalu disorot. Tak berselang lama setelah gaduh ucapan Hasan Nasbi soal teror kepala babi, Kepala Negara lantas menunjuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk menjadi juru bicara Presiden. Hasan Nasbi pun akhirnya menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai RI 33 kepada Presiden Prabowo pada 21 April 2025. Keluhnya begini, Bapak Presiden sudah kami laporkan mengenai adanya rencana pengunduran diri dari Kepala PCO, Bapak Hasan Nasbi. Tapi beliau menyampaikan bahwa saya akan mempelajari terlebih dahulu. Tapi kan akan dinaikkan Pak surat pengunduran diri. Belum kan, mau dipelajari. Iya, mau dipelajari itu kan maknanya
macam-macam. Mana yang dipelajari itu apa? Ya bisa jadi maknanya kan beliau, mohon maaf ya, misalnya bisa saja kan tidak berkenan Pak Hasan Nasbi mundur. Kita tunggu keputusan dari Bapak Presiden. Loh, baru dipelajari sudah ditanya siapa yang mau ganti. Memang kan salah satu koreksi dari Presiden adalah masalah komunikasi. Terus terang kan Presiden melakukan self correction kan kemarin itu. Jadi yang jelas saya yakin Presiden akan menentukan kebijakan terbaru terkait dengan pola komunikasi. Bahkan kemarin kan ketika kami dipanggil, memang semua anggota kabinet harus menyampaikan komunikasi yang baik kepada publik. Lantas ada apa di balik pengunduran diri Hasan Nasbi? Bagaimana semestinya seorang juru bicara Presiden membangun komunikasi kepada publik? Tidak mungkin ada ungkapan kekecewaan dari Presiden, evaluasi yang dilakukan kalau mereka benar-benar perform, ya. Jadi terlepas bagaimana kompetensi mereka, jumlah mereka yang banyak, kemudian lembaganya yang begitu kuat, tapi nyatanya Presiden mengatakan ada masalah komunikasi. Artinya apa? Artinya PCO, kantor kepresidenan, harus kita katakan underperform setidak-tidaknya menurut penilaian Presiden. Dan kalau Presiden sudah mengatakan itu, ya sudah, menurut saya tidak bisa diteruskan. Artinya apa? Kepercayaan sudah tidak ada, gitu ya. Luntur setidak-tidaknya. Dan artinya Presiden kecewa dengan itu. Ini kan teori komunikasi pada dasarnya. Kita mau menyampaikan pesan. Pesan itu disampaikan melalui media. Lalu kemudian sampai kepada publik. Komunikasi menjadi sempurna ketika makna dari pesan yang disampaikan diterima oleh publik sama maknanya. Sama maknanya. Kalau pesan yang disampaikan maknanya A, diterima publik B, berarti ada persoalan di dalam proses komunikasi tersebut. Kini, urgensi keberadaan PCO sebagai penyambung lidah Presiden Prabowo dipertanyakan. Di tengah sengkarut komunikasi istana lantaran adanya tumpang tindih fungsi juru bicara Presiden. Ada yang menggugat, ada pula yang meminta dibubarkan. Sekarang yang bersangkutan mundur. Akan kemana ini? Gitu ya. Kopadis gitu, PCO. Setelah mundurnya Hasan Nasbi. Nah, ini tentu menjadi pertanyaan tersendiri. Menurut saya mungkin ketika itu sudah diambil alih gitu ya, atau sudah diserahkan ke Menteri Sekretariat Negara, apalagi tentu ini lebih otentik dan sebagainya, mungkin ya akhirnya apa relevansi, signifikansi, dan urgensi dari PCO itu diadakan. Diakui tak mudah memikul tanggung jawab sebagai garda depan komunikasi istana, sebab tindak tanduk dan setiap kata yang terucap mewakili sikap kepala negara.